Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1916 Pedang Awal. Melihat hati pedang di tangannya, Lin Yun dipenuhi dengan emosi. Dalam pertemuan pertama mereka, pendekar pedang tua memberinya hati pedang, namun Lin Yun bahkan tidak tahu namanya. Mulai hari ini, 36 rumah kayu hanya akan tersisa 35 kecuali jika ada pendekar pedang yang baru yang mengambil alih. Ye Qingtian, kau tidak perlu memikul semuanya di pundakmu. Tapi ingatlah bahwa kamu masih memiliki pedangmu saat surga runtuh suatu hari nanti. Semua yang ada di dunia ini akan lenyap suatu hari nanti, apalagi aku sudah mati selama bertahun-tahun. Lin Yun masih bisa mendengar apa yang dikatakan oleh pendekar pedang pada akhirnya. Lin Yun meletakkan hati pedang di dahinya. Ketika hati pedang diletakkan di atasnya, itu bersinar terang dan melebur ke dalamnya. Hati pedang ungu itu seperti kerikil yang jatuh ke dalam danau. Lautan pedang miliknya, yang hanya 1000 kaki, telah berkembang menjadi 10.000 kaki, jernih seperti cermin. Hati pedang ungu segera tenggelam ke dalam laut pedang miliknya, dan itu hanya menyebabkan riak sebelum menjadi tenang. Dia masih tidak bisa memurnikan hati pedang ini dengan kultivasinya saat ini. Pada kenyataannya, tidak akan mudah untuk memurnikan hati pedang ini bahkan untuk seorang pendekar pedang karena itu berisi kehendak seorang pendekar pedang, dan kehendak pendekar pedang adalah yang paling sulit untuk dilenyapkan. Dia akan terluka jika dia mencoba memurnikan hati pedang jika dia tidak berhati-hati. Pendekar pedang tua ingin Lin Yun mengintegrasikan hati pedang ke dalam lautan pedangnya untuk menyehatkan fisik dan jiwanya di masa depan, perlahan-lahan menyerapnya. Selain itu akan melindungi jiwanya dari energi mental seorang suci dan bisa membuat lawannya menderita secara signifikan. Menurut pedang suci tua, beberapa klan kuno akan mengintegrasikan hati pedang ke dalam keturunan mereka sebelum mereka dilahirkan, dan keturunan mereka akan dapat memiliki hati pedang bawaan dengan itu, bersama dengan fisik dewa kuno. Tapi orang jenius sekaliber itu menghilang sejak era keemasan dihancurkan dan jalan surgawi rusak. Setelah mengintegrasikan hati pedang ke dalam laut pedang miliknya, Lin Yun mengaktifkan buah 3 nyawa dan memasuki alam 3 nyawa. Dia mengeluarkan beberapa buah awan surgawi 3 warna, dan bisa merasakan arus hangat mengalir ke seluruh anggota tubuhnya, vitalitas, dan asal naga. Ketika pancaran 3 warna meledak dari Lin Yun, mereka menyelimuti dirinya. Dia telah mempelajari pelajarannya sebelumnya dan tidak berani memakannya secara berlebihan. Dia hanya makan sedikit sebelum dia segera mulai memurnikannya. Setelah dia selesai memurnikannya, kultivasinya stabil di saluran keempat puncak tahap kematian mendalam, dan laut pedang miliknya meluas. Seperti yang diharapkan dari buah awan surgawi. Tidak heran mengapa begitu banyak orang di dalam sekte Dao surgawi menginginkannya. Lin Yun terus mengkonsumsi lebih banyak buah awan surgawi dan menghabiskan waktunya untuk memurnikannya. Tanpa dia sadari, dia sudah menghabiskan 1 bulan di dalam alam 3 nyawa dan berhasil membuat terobosan ke saluran kelima di tahap kematian mendalam. Dia hanya selangkah lagi untuk mencapai puncak. Sekarang, dia hanya memiliki 10 buah awan surgawi 3 warna yang tersisa, dan tidak ada buah awan surgawi 4 warna yang tersisa. Ini karena buah awan surgawi 3 warna tidak bisa lagi membantunya. Jika dia ingin memurnikan lebih banyak, dia akan membutuhkan versi yang lebih kuat dari buah awan surgawi. Jadi, dia menghabiskan waktu yang tersisa untuk melatih pedang kunang-kunang ilahi. Cahaya kunang-kunang, sinar fajar, sunset radiance, waning moon, gunung bersalju surgawi, darah perak, indigo thunder azure frost, rising sun, hati bulan bercahaya, segudang pedang bersatu. 2 bulan kemudian, Lin Yun mencapai bentuk pedang ke-10 dalam pedang kunang-kunang ilahi. Pedang kunang-kunang ilahi memiliki 13 pedang, dan Master Pedang Yao Guang pernah berkata bahwa setiap bentuk pedang sangat kuat. Setiap bentuk pedang bisa dibandingkan dengan teknik bela diri roh hantu tingkat tinggi. Banyak orang telah melatih pedang kunang-kunang ilahi. Setiap tanah suci dan klan kuno memiliki salinannya, tapi tidak pernah terdengar ada orang yang mencapai bentuk pedang ke-10 sebelum mencapai tahap nirwana. Setelah berhasil melatih jurus pedang ke-10, Lin Yun menarik napas dalam-dalam di dalam alam 3 nyawa dan mengayunkan pedangnya. Saat dia mengayunkan pedangnya, dia muncul 100 meter jauhnya, dan pedangnya bersinar dengan sinar pedang yang cemerlang. Di jalur sinar pedang, itu meninggalkan luka di ruang angkasa.
Getaran pedang yang keras bergema, dan pedang ini sangat menakutkan, dengan ruang yang berjarak 100 meter saling tumpang tindih. Seolah-olah gerbang sedang didorong terbuka, dan seberkas cahaya bersinar terang dari ruang yang terkoyak. Pedang ini adalah pedang awal yang baru, kilatan cahaya pertama di dunia yang telah disempurnakan oleh Lin Yun. Pedang ini sepertinya telah bersentuhan dengan dao luar angkasa. Lin Yun jatuh ke dalam pikiran yang dalam setelah menyarungkan pedangnya. Banyak orang tahu tentang pedang kunang-kunang ilahi, tapi tidak ada yang mencapai levelnya. Di sisi lain, pedang awal adalah miliknya. Itu hanya seberkas cahaya. Bagaimana jika ada beberapa sinar lagi? Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam, dan pemandangan yang menakutkan muncul. Saat dia mengayunkan pedangnya, ruang di sekitarnya seperti cermin yang memantulkan sinar pedangnya. Ruang mulai tumpang tindih, dan cahaya dipantulkan ketika Lin Yun menyarungkan pedangnya. Ini memberinya perasaan saat dia berdiri di tempat sementara kepala lawannya berguling di tanah, dan dia hanya membutuhkan satu pedang. Ini membuat tatapan Lin Yun berkobar-kobar, dan merasa bahwa ini terlalu sulit dipercaya. Jika dia benar-benar bisa mencapainya, tidak mungkin lawannya bisa menahan serangannya jika mereka tidak menangkisnya. Pada saat itu, lawannya akan mati terlepas dari kultivasi mereka. Ini mungkin tampak mustahil, tapi mungkin ada kemungkinan jika aku bisa memahami maksud pedang astral. Lin Yun merenung sebelum menyimpan buah awan surgawi 3 warna dan meninggalkan alam 3 nyawa. Ketika dia keluar, dia menunggu 2 hari lagi sebelum menuju ke altar dao surgawi bersama Chen Feng untuk mendaftar ke pertarungan peringkat. Adapun buah awan surgawi yang tersisa, dia memberikan semuanya kepada Chen Feng. Ini mengejutkan Chen Feng, dan dia tidak mau menerimanya. Ambillah. Tidak ada lagi efek bagi saya untuk memurnikannya. Jika menurutmu kamu memiliki terlalu banyak, kamu bisa membaginya dengan murid suci lainnya di dalam puncak Zilei, kata Lin Yun dengan santai. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Yun, Chen Feng akhirnya menerima buah awan surgawi. Dia bertanya, kakak senior, apakah Anda akan memilih grup di pada pertempuran peringkat? Saya tidak bisa. Lin Yun bertanya. Kamu bisa, tapi kamu akan menjadi pusat perhatian karena banyak orang yang iri padamu, kata Chen Feng sambil menggaruk-garuk kepalanya. Batas grup D adalah transformasi keempat dari tahap nirwana, dan itu terlalu berisiko bagimu. Tidak apa-apa jika Anda dipermalukan jika Anda kalah. Tapi jika mereka tidak menahan serangan mereka, kau bahkan mungkin kehilangan nyawamu. Aku akan kehilangan nyawaku. Siapa yang berani membunuh murid langsung dari petapa agung asal naga? Bukan begitu. Kakak senior, ada banyak kematian dalam pertempuran peringkat setiap saat, dan tidak ada yang akan tahu apakah itu benar-benar kesalahan atau disengaja. Bahkan petapa agung asal naga tidak akan bisa mengejarnya di permukaan. Chen Feng menghela nafas dan melanjutkan, Ye Feifan pasti ingin mencari kesempatan untuk membalas dendam terhadapmu selama pertempuran peringkat. Tidak masalah. Aku akan memberinya kesempatan ini. Lin Yun menganggukkan kepalanya. Jika dia tidak khawatir dia akan mengekspos kartu trufnya, dia ingin mengambil bagian dalam grup Tian. Lagi pula, hadiah untuk 10 besar di grup Tian bahkan lebih tinggi dari juara grup D. Ketika mereka tiba di altar dao surgawi, ada 4 panggung di alun-alun, dan banyak orang berkumpul di sini. Panggung-panggung itu terbuat dari logam suci, dan mereka seperti miniatur gunung. Selain itu, panggung-panggung itu sangat besar dan ditutupi dengan susunan spiritual tingkat tinggi yang bahkan seorang orang suci semu pun akan mengalami kesulitan untuk menghancurkannya. Semua murid suci dalam sekte dao surgawi berkumpul di sini. Panggung-panggung itu dibagi menjadi Tian, Di, Xuan, dan Huang. Ketika Lin Yun menginjak altar dao surgawi, banyak murid biasa sudah berkumpul di sini untuk mengamati kompetisi. Pertarungan antara murid-murid suci adalah peristiwa besar dalam sekte dao surgawi, tapi mereka hanya bisa menjadi penonton. Begitu banyak murid suci di sini. Saya ingat bahwa kakak senior Huang Xuan berusia lebih dari 90 tahun dan bahkan memiliki seorang cucu, bukan? Jadi bagaimana jika dia lebih dari 90 tahun? Dia berada di tahap nirwana. Dia bisa membuat terobosan ke alam suci semu dalam waktu 50 tahun, dan umurnya akan berbeda pada saat itu. Ada begitu banyak murid suci yang sudah tua, dan saya khawatir tidak ada kesempatan untuk murid suci yang baru dianugerahkan. Tidak sulit bagi para murid suci yang sudah tua ini untuk masuk ke dalam 10 besar, tetapi 3 besar selalu merupakan murid suci yang masih muda, dan tidak ada pengecualian. Bai Suiying ada di sini. Keributan bergema di luar altar dao surgawi saat kemunculan Nether Orchid Courtyard langsung memikat semua orang. Dia tenang dan memilih grup Tian, seperti yang diharapkan semua orang.
Hampir tidak ada 100 orang di grup Tian. Semua orang setidaknya berada pada transformasi kelima dari tahap nirwana. Mereka adalah murid-murid suci tua yang jumlahnya hampir 100 orang atau jenius muda yang mengerikan. Semua orang di sana bisa dianggap jenius yang tak tertandingi di dalam kehancuran timur, dan mereka tidak memiliki banyak lawan dalam generasi yang sama. Kemunculan Ye Qingtian juga menimbulkan keributan yang cukup besar karena banyak orang yang penasaran dengan kelompok mana yang akan dia pilih. Grup Huang memiliki paling banyak orang dari 4 grup karena hampir semua murid suci yang baru dianugerahi akan memilihnya. Beberapa yang mencapai tahap nirwana memilih kelompok Huang. Lagi pula, hadiah untuk juara grup Huang lebih baik daripada peringkat terbawah di grup lain. Intensitas tertinggi dalam pertarungan peringkat praktis ada di grup Huang. Tapi Ye Qingtian melewati grup Huang tanpa menoleh ke belakang. Dia tidak memilih grup Huang. Dia juga tidak memilih grup Xuan. Lingkungan menjadi sunyi saat semua orang memandang Lin Yun, menunggu untuk melihat kelompok mana yang akan dia pilih. Apakah kamu yakin tentang ini? Orang yang bertanggung jawab atas sudut pendaftaran adalah seorang suci semu. Ketika dia melihat Ye Qingtian berjalan mendekat, dia memperingatkan, secara umum, tidak ada yang akan memilih grup ini jika mereka belum mencapai tahap nirwana. Anda hanya merayu kematian ketika Anda hanya berada di tahap kematian yang mendalam. Kalau begitu, coba saya lihat bagaimana, kematian, dieja. Lin Yun tersenyum dan menuliskan namanya. Ini membuat semua orang menarik napas bahwa Ye Qingtian memilih grup D. Mengapa Ye Qingtian pergi ke grup D ketika dia baru berada di tahap kematian mendalam? Ye Qingtian, kamu benar-benar memilih grup D secara nyata. Sesosok tubuh berjalan ke sudut pendaftaran grup D. Semua orang melihat orang ini, tetapi mereka tidak terkejut karena ini adalah Ye Feifan dari Istana Daoyang. Tetapi ketika mereka melihat orang di sampingnya, wajah mereka berubah karena orang ini adalah Zhang Yue. Ternyata Zhang Yue telah pulih dari lukanya, dan dia bahkan membuat terobosan, mencapai transformasi keempat dari tahap nirwana. Ye Qingtian, sudah lama sekali kita tidak bertemu, cibir Zhang Yue dengan seram. Bab 1917 pertempuran dimulai. Kemunculan Zhang Yue langsung menimbulkan keributan, dan keributan itu bahkan lebih signifikan daripada Ye Qingtian. Bagaimanapun, Zhang Yue sekarang menjadi tokoh berpengaruh di dalam sekte Dao Surgawi. Tidak ada satu orang pun di dalam sekte yang tidak tahu tentang dia setelah digantung telanjang di pohon setengah bulan yang lalu. Siapa yang menyangka seorang murid suci dipukuli oleh kucing dan ditelanjangi sebelum digantung di luar halaman gadis yang mendalam. Yang terpenting, Ye Qingtian menonjol saat itu dan sangat mempermalukan Zhang Yue. Aku terkejut kamu pulih begitu cepat dan bahkan membuat terobosan, kata Lin Yun dengan acuh tak acuh sambil mengedipkan mata ke arah Zhang Yue. Semua berkat kamu. Zhang Yue mengertakkan gigi dan berbisik dengan dingin ketika dia melewati Lin Yun, karena kamu berani memilih grup D, aku akan melumpuhkanmu kali ini. Kucing itu milikku, bisik Lin Yun kembali ke Zhang Yue, membuat Zhang Yue tertegun. Ketika dia sadar, Lin Yun sudah pergi. Apa yang dia katakan? Ye Feifan bertanya. Tidak banyak, gumam Zhang Yue saat dia sadar. Apa yang dikatakan Lin Yun membuat hatinya bergetar hebat, dan dia tidak berpikir itu mungkin. Ye Qingtian hanya berada di tahap kematian mendalam, jadi bagaimana dia bisa memiliki binatang sekuat itu? Belum lagi gadis kecil misterius yang ada di sana hari itu. Yang terpenting, dia tidak memiliki bukti, bahkan jika pelakunya benar-benar Ye Qingtian, karena dia telah menjadi bahan tertawaan di dalam sekte Dao Surgawi. Wajah Zhang Yue sangat gelap saat dia berjalan ke sudut pendaftaran grup D dan menandatangani namanya di sana. Tidak butuh waktu lama bagi dua tokoh berpengaruh untuk tiba juga. Mereka adalah Ouyang He dan Chen Zong, keduanya adalah kandidat populer dari D Group. Tanpa terkecuali, mereka memilih grup Tian dengan persaingan yang paling ketat. Setelah Lin Yun mendaftarkan namanya, dia duduk di kursinya dan memejamkan mata untuk beristirahat sambil menunggu pertarungannya. Tidak lama kemudian, sebuah suara bergema di samping telinganya, seorang murid suci di tahap kematian mendalam berani ikut serta dalam grup D. Apakah Anda mengabaikan murid-murid suci tua seperti kami? Ketika Lin Yun membuka matanya, dia melihat orang di sampingnya. Orang ini terlihat berusia setidaknya 50 tahun, tapi usia sebenarnya lebih tua. Namanya Zhang Qiao, dan dia berusia lebih dari 80 tahun dengan kultivasi pada transformasi kedua dari tahap nirwana. Siapa yang akan menempatkan seseorang seperti Anda yang memiliki kultivasi menyedihkan untuk usia Anda di mata mereka? Kamu tidak ada bedanya dengan seonggok sampah, kata Lin Yun, dan dia memejamkan mata.
Zhang Qian sangat marah setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Yun, dan dia dengan dingin berkata, kamu lebih baik berharap kamu tidak bertemu denganku, atau aku akan memberitahumu perbedaan antara kamu dan seseorang di panggung nirwana. Sepotong sampah, kata Lin Yun sambil memejamkan mata. Dia tidak bisa diganggu dengan seseorang seperti Zhang Qian. Hal ini tentu saja membuat Zhang Qian semakin geram, dan dia menginjakkan kakinya ke tanah. 7 hari yang lalu, Zhang Qian cemburu ketika dia melihat Ye Qingtian di gunung pembersihan surgawi, tetapi Ye Qingtian tidak memiliki kesan terhadapnya. Orang itu benar-benar sombong. Ye Feifan mencibir, menatap Lin Yun. Kita akan lihat apakah dia masih bisa tersenyum setelah naik ke atas panggung. Zhang Yue berkata dengan niat membunuh berkedip-kedip di dalam pupil matanya. Pertarungan peringkat adalah platform bagi para murid suci untuk menunjukkan diri mereka sendiri, dan ada banyak orang jenius yang mengerikan di panggung nirwana. Mereka semua memiliki kesempatan untuk menjadi Sein setengah langkah, dan hanya sedikit yang bisa menjadi Sein. Jadi, beberapa tetua yang berada di alam suci di sini, dan petapa agung asal naga ada di antara mereka. Petapa agung asal naga tidak berencana untuk datang pada awalnya, tetapi dia datang ketika Ye Qingtian memutuskan untuk menantang grup D. Di antara semua tetua suci, petapa agung asal naga duduk di tengah, tampak seperti orang tua biasa. Matanya yang berlumpur menatap Ye Qingtian dengan tatapan rumit, dan dia dalam hati menghela nafas. Fakta bahwa Ye Qingtian berhasil mencapai tingkat keempat dari gunung pembersihan surgawi membuktikan bahwa penglihatannya benar, tetapi dia hanya bisa melakukan sesuatu karena Ye Qingtian memilih untuk menantang grup D. Dia tahu bahwa Ye Qingtian telah menyinggung banyak orang dengan kepribadiannya, dan dia akan dibunuh jika dia tidak berhati-hati. Penguasa Nether Slaughter Sein tersenyum, Ye Qingtian cukup berani untuk menantang grup D. Tidak heran mengapa dia adalah murid langsung dari seorang suciwan agung. Aku yakin dia tidak akan mengecewakanmu. Petapa agung asal naga secara alami tahu apa yang dia pikirkan, dan dia berkata, saya mendengar bahwa Anda membiarkan murid Anda memurnikan pil naga suci. Anda benar-benar murah hati. Tidak ada yang bisa saya lakukan karena lukanya terlalu serius. Kenapa aku mendengar bahwa kau memutuskan untuk membiarkan dia memurnikannya setelah mendengar bahwa muridku memilih grup D? Orang suci asal naga tersenyum. Omong kosong. Jangan terlalu memikirkannya, penguasa Dewa Pembantai Nether tersenyum dengan mata menyipit. Para tetua lainnya hanya tersenyum, melihat keduanya bertengkar di antara mereka sendiri dengan kata-kata mereka. Mereka semua tahu bahwa Ye Qingtian hampir membuat Nether Slaughter Sein Sovereign memuntahkan seteguk darah setengah bulan yang lalu, dan wajar jika Nether Slaughter Sein Sovereign ingin membalas dendam. Nether Slaughter Sein Sovereign secara alami ingin Zhang Yue melumpuhkan Ye Qingtian di atas panggung, atau dia tidak akan membiarkan muridnya memurnikan pil naga suci. Hakim dari grup D adalah seorang suci semu. Dia terbang ke langit dan membentuk segel dengan tangannya sebelum melambaikan tangan. Panggung kemudian dibagi menjadi 5, masing-masing dengan sebuah kata yang tertulis di atasnya. Mereka adalah emas, kayu, air, api, dan bumi. Nama orang suci semu ini adalah Qi Yun. Dia menatap semua orang dan berkata, tidak ada aturan khusus selama pertempuran peringkat, dan Anda dapat menggunakan cara apapun. Ini termasuk racun, senjata tersembunyi, dan artefak Glory Sein. Tapi ingatlah bahwa kalian tidak diizinkan untuk mengonsumsi pil apapun yang akan meningkatkan kultivasi kalian untuk sementara waktu, dan kalian harus berhenti jika lawan kalian mengaku kalah. Jika ada yang melanggar aturan, kualifikasi mereka akan dihapuskan. Dalam kasus yang serius, Anda bahkan mungkin akan dikeluarkan dari sekte. Sein setengah langkah memandang semua orang sebelum dia melambaikan tangannya, membagikan medali kepada semua orang. Ketika Lin Yun menerima medali itu, ada ukiran, 59. 500 orang ikut serta dalam grup D, dan setengahnya akan dieliminasi hari ini. 100 orang akan mengelompokkan kalian ke dalam kategori emas, kayu, air, api, dan bumi. Lin Yun memegang medalinya dan masuk ke kategori emas, membuat persiapan untuk pertarungannya. Dengan demikian, hanya 200 orang yang akan lolos ke babak berikutnya dari setiap kategori, sementara orang-orang yang tersisa akan bersaing dalam kelompok yang kalah untuk memperebutkan 50 tempat. Hal ini memastikan keadilan karena beberapa orang mungkin akan tersingkir jika mereka bertemu dengan para ahli. Setelah babak penyisihan, tidak akan ada aturan seperti itu lagi. Mereka yang berada di 10 besar bisa mendapatkan 100.000 pil nirwana dan 100.000 poin kontribusi. Dengan poin kontribusi, seseorang dapat memasuki brankas sekte untuk ditukar dengan berbagai sumber daya.
Aku harus mendapatkan lebih banyak poin kontribusi dan menukarnya dengan cairan suci naga sejati untuk Lil Purple. Jika saya menjadi juara, saya bisa mendapatkan 300.000 pil nirwana, yang akan cukup bagi saya untuk mencapai tahap nirwana. Lin Yun dipenuhi dengan antisipasi untuk pertempuran peringkat ini. Bagaimanapun, pil nirwana dapat digunakan untuk memperkuat kultivasinya. Jika tidak, akan sia-sia jika dia hanya memiliki buah 3 nyawa dan tidak ada sumber daya. Di sisi lain, poin kontribusi dapat digunakan untuk ditukar dengan cairan suci naga sejati untuk memelihara pohon Phoenix. Sekte Dao Surgawi memiliki warisan yang panjang dan banyak cairan suci naga sejati. Setelah Qiyun mengumumkan peraturannya, para kompetitor di 5 kategori mulai bertarung. Puncak awan mengalir, Ye Bei. Istana Yin Surgawi, Bai Yunzhen. Tatapan Lin Yun tertuju pada kategori emas. Keduanya pertama kali melaporkan nama mereka sebelum bertarung, dan Bai Yunzhen kalah setelah 100 jurus. Itu terutama karena Bai Yunzhen masih muda dan berusia 20-an, sementara lawannya berusia 70-an. Murid-murid suci generasi yang lebih tua memiliki keuntungan yang jelas. Bai Yunzhen bisa dianggap sebagai seorang jenius yang mengerikan dari klan Bai untuk mencapai transformasi pertama dari tahap nirwana. Tapi dia masih kalah. Ada juga kesenjangan besar dalam usia mereka. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahkan jika mereka memiliki kultivasi yang sama, perbedaan dalam kepadatan aura nirwana mereka terlalu besar. Ada juga perbedaan besar dalam pengalaman mereka. Bai Yunzhen terkenal, begitu banyak orang memperhatikannya. Setelah menyaksikan pertarungan mereka, mereka memiliki pemahaman yang sama sekali baru tentang murid-murid suci generasi yang lebih tua. Lin Yun juga membuka matanya dan mengamati pertempuran di sekitarnya. Matanya bergantian di antara 5 kategori, memperhatikan murid-murid suci yang tangguh. Bab 1918 Satu Jari. Sekte Dao Surgawi memiliki koleksi teknik bela diri yang lengkap. Teknik bela diri roh hantu yang tak terhitung jumlahnya jarang terjadi di dunia luar, dan Lin Yun telah menyaksikan 10 teknik bela diri roh hantu yang ganjil hanya dalam waktu yang singkat. Ini adalah pengalaman yang membuka mata baginya. Tidak butuh waktu lama bagi Ye Feifan untuk naik ke atas panggung. Dalam kategori bumi, Ye Feifan hanya menggunakan 3 jurus untuk menyelesaikan lawannya, dan lawannya adalah murid suci generasi yang lebih tua dalam kultivasi yang sama. Apa itu jenius yang mengerikan? Dia adalah seorang jenius yang mengerikan. Ye Feifan bisa masuk ke 3 besar, paling tidak. Setelah mengalahkan lawannya dalam 3 jurus, Ye Feifan menjadi pusat perhatian. Ketika dia turun dari panggung, dia dengan sombong menatap Lin Yun. Saat tatapan mereka bertabrakan, Ye Feifan tersenyum, "Saudaraku, sudah terlambat bagimu untuk menyesal sekarang. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu bahkan jika tuanmu ada di sini." Mendengar bahwa petapa agung asal naga ada di sini, Lin Yun mengangkat kepalanya dan merasakan beberapa aura suci dipancarkan dari Sekte Dao Surgawi. Dia terkejut bahwa petapa agung asal naga ada di sini. Apakah petapa agung asal naga takut dia akan dibunuh di sini? Ketika Ye Feifan melihat Ye Qingtian terdiam, dia mengira yang terakhir takut dan pergi tertawa terbahak-bahak. Lin Yun menarik kembali pandangannya dan terus mengamati pertempuran di sekitarnya. Dia harus mengakui bahwa murid-murid suci dari Sekte Dao Surgawi sangat luar biasa. Bahkan murid-murid suci generasi yang lebih tua yang dia pandang rendah pun luar biasa dan meninggalkan kesan yang dalam baginya. Saat dia mengamati pertarungan mereka, dia menyimpulkan gerakan mereka dengan manusia emas di dalam lautan pedangnya. Ketika hati pedangnya berdenyut, Lin Yun melakukan banyak hal dan mengamati beberapa pertempuran secara bersamaan. Beberapa lawan tiba-tiba muncul di hadapan manusia emas di dalam laut pedang. Saat mereka bertarung, Lin Yun seperti spons yang menyerap pengalaman dari pertarungan mereka dan mengubahnya menjadi pemahamannya. Bagaimanapun juga, Lin Yun adalah seorang diri, meskipun dia kuat. Sementara itu, murid-murid suci dari Sekte Dao Surgawi sangat kuat, terutama murid-murid suci. Ini adalah perasaan yang luar biasa karena pemahamannya tentang pedang Dao meningkat tanpa melakukan apapun. Orang lain juga bisa melakukan hal yang sama, tetapi mereka tidak bisa melakukan banyak hal karena mereka tidak memiliki hati pedang, belum lagi beberapa menyendiri dan meremehkan orang lain. Kategori emas, 59 vs 60. Qiyun berkata, dan sesosok tubuh terbang ke atas panggung. Orang ini adalah Zhang Qiao, dan dia adalah seorang pendekar pedang yang memancarkan aura sombong. Dia juga seorang murid suci generasi yang lebih tua, dan semua orang penasaran dengan lawannya. Jika itu adalah murid suci muda, mereka mungkin akan dikalahkan karena bahkan murid suci pun tidak akan bisa mengalahkan Zhang Qiao.
Bagaimanapun, kultivasi Zhang Qiao berada di puncak transformasi kedua dari tahap nirwana, berlatih seni pedang kayu layu. Dia cukup terkenal di antara para murid suci generasi yang lebih tua. Lawanmu adalah aku. Sesosok tubuh terbang ke atas panggung. Ini Ye Qingtian. Orang itu akhirnya naik ke atas panggung, dan lawannya sudah kuat sejak awal. Hehe. Ye Qingtian mengejek Zhang Qiao sebelumnya. Kita sekarang memiliki pertunjukan untuk ditonton. Penampilan Ye Qingtian segera menarik banyak perhatian. Bagaimanapun, Ye Qingtian terkenal baru-baru ini, dan tidak mungkin tidak ada yang pernah mendengar nama Ye Qingtian. Tetapi hanya beberapa orang yang optimis tentang dia karena kultivasinya harus lebih tinggi. Ye Qingtian adalah murid suci yang baru dianugerahkan pada tahap kematian mendalam, dan semua orang merasa bahwa siapapun di dalam grup didapat dengan mudah menghancurkannya sampai mati. Ye Qingtian dari puncak Zilei, kata Lin Yun, berdiri di atas panggung menghadap Zhang Qian. Zhang Qiao dari puncak perairan surgawi. Zhang Qiao tersenyum. Dia terkejut dengan penampilan Ye Qingtian, tapi dia segera dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tersenyum seram, banyak orang ingin melawan Anda di grup D, tapi saya tidak pernah berharap bertemu dengan Anda. Ye Qingtian, kamu tidak tahu berapa banyak orang yang membencimu. Kakak senior Zhang, cepat lumpuhkan dia. Jangan biarkan dia mengaku kalah. Benar, jangan biarkan dia mengaku kalah. Orang seperti dia harus dikeluarkan dari sekte. Lumpuhkan dia. Keributan meledak di antara kerumunan. Lihat, apa yang saya katakan. Zhang Qiao tersenyum. Kamu benar-benar percaya diri. Lin Yun tersenyum. Mengapa saya tidak boleh percaya diri? Banyak orang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menginjakmu, kata Zhang Qiao dengan acuh tak acuh. Kalau begitu bergembiralah selagi masih bisa, karena kamu akan dikalahkan dengan sangat cepat, jawab Lin Yun. Wajah Zhang Qiao menjadi gelap, dan dengan dingin dia berkata, kamu masih berani bersikap sombong saat berada di bawah belas kasihanku. Zhang Qiao menghunus pedangnya dan melepaskan angin kencang. Dia ingin menekan Ye Qingtian dengan kultivasinya dalam satu gerakan, tetapi Ye Qingtian muncul di hadapannya bahkan sebelum angin bisa naik. Angin topan yang dia ciptakan sangat kuat, menciptakan beberapa tanda di tanah. Sangat disayangkan bahwa semua serangan itu meleset, dan mendarat di belakang Ye Qingtian. Ye Qingtian mengulurkan tangan dengan satu jari dan dengan lembut mendorongnya ke dada Zhang Qiao. Bahkan sebelum Zhang Qiao bisa melepaskan aura nirwana, dia terdorong sejauh 10 kaki, memuntahkan seteguk darah saat mendarat. Zhang Qiao menunduk kaget karena ada lubang besar di dadanya dengan darah yang mengalir keluar. Jari Ye Qingtian mendorongnya menjauh dan bahkan membuat lubang di dadanya. Tentu saja, hal ini membuatnya sangat terkejut karena dia tidak pernah menyangka Ye Qingtian begitu kuat. Dia akan kalah dari jari itu jika bukan karena kultivasinya yang kuat. Tapi Lin Yun menjentikkan jari ke arahnya sebelum dia bisa pulih dari keterkejutannya, melepaskan sinar pedang, dan pedang Zhang Qiao terlempar. Pedangku. Ketika Zhang Qiao mengalihkan pandangannya, pedang Ye Qingtian sudah diletakkan di dahinya, dan ini langsung membuat wajah Zhang Qiao menjadi pucat. Di sisi lain, Lin Yun berdiri dengan tangan di belakangnya dan dengan acuh tak acuh berkata, jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, kamu pasti sudah mati. Zhang Qiao kalah terlalu cepat sebelum ada yang bisa menanggapi, dan semua orang terkejut saat mereka memandang Ye Qingtian dengan tidak percaya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Zhang Yue dan Ye Feifan terkejut. Mereka berdua mengalahkan lawan mereka, tetapi tidak pernah menyangka Ye Qingtian bisa mengalahkan Zhang Qiao dengan mudah. Mereka awalnya mengira siapapun dapat dengan mudah mengalahkan Ye Qingtian, tetapi tampaknya tidak demikian sekarang. Kultivasi yang diungkapkan Ye Qingtian berada di saluran kelima dari tahap kematian mendalam, sedangkan lawannya adalah Zhang Qiao, yang berada di transformasi kedua dari tahap nirwana. Tidak masuk akal bagi Zhang Qiao untuk ditekan oleh Ye Qingtian. Bahkan jika Ye Qingtian bisa menang, itu akan menjadi pertarungan yang sulit, dan dia setidaknya harus menderita beberapa cedera. Bahkan para tetua suci pun terkejut dengan pemandangan ini. Dengan kultivasi mereka, mereka secara alami dapat melihat lebih banyak informasi selama pertarungan ini. Ada perbedaan besar antara tahap kematian mendalam dan tahap nirwana. Tidak mengherankan jika seseorang di transformasi pertama mengalahkan seseorang di transformasi ketiga, tapi yang mengejutkan adalah seseorang di Profound Death Stage mengalahkan lawan di Nirvana Stage. Petapa Agung asal naga adalah yang paling terkejut karena dia tidak pernah menyangka Ye Qingtian begitu kuat meskipun tahu bahwa yang terakhir tidak sederhana. Setelah dia terkejut, Petapa Agung asal naga segera bersukacita. Lumayan. Petapa Agung asal naga berkata dengan ekspresi bangga karena Ye Qingtian adalah muridnya.
Selamat karena memiliki seorang jenius seperti muridmu. Sudah beberapa ratus tahun sejak terakhir kali Anda mengambil seorang murid, tetapi sepertinya Anda telah memilih seorang murid yang hebat. Saya juga ingin mengambilnya sebagai murid saya setelah upacara penganugerahan, tapi sayang sekali saya ragu-ragu. Fenomena yang tercipta pada saat itu sangat mengejutkan, tetapi terlalu menyedihkan bahwa orang ini terlalu terkenal. Jika dia tidak sombong seperti sebelumnya pada upacara penganugerahan, saya akan mengambilnya sebagai murid saya. Petapa agung asal naga, jika Anda tidak punya waktu untuk mengajarinya, Anda bisa memberikannya kepada saya selama beberapa hari. Itu benar. Saya juga bisa mengajarinya juga. Dia adalah batu giok mentah yang perlu ditempa. Beberapa tetua suci memberi selamat, sementara beberapa tetua suci merasa kasihan. Jangan coba-coba. Anak nakal itu sekarang menjadi murid langsungku. Petapa agung asal naga berteriak, melihat begitu banyak orang yang tertarik pada Lin Yun. Hanya wajah penguasa dewa pembantai neter yang dingin, menahan semua kemarahan di dalam. Bab 1919 Tujuan hidup. Wajah Zhang Qiao menjadi pucat setelah ditodongkan pedang Ye Qingtian, dan dia bahkan tidak berani menarik nafas yang lebih besar. Tapi pupil matanya dipenuhi api, dan dia jelas tidak yakin dengan hasilnya. Ye Qingtian, apakah kamu berani bersaing denganku lagi? Ini adalah murid suci generasi yang lebih tua. Aku tidak punya waktu dan mood untuk bermain-main denganmu, jadi pergilah. Lin Yun menyarungkan pedangnya dan berbalik untuk pergi. Dia bahkan tidak memukul lagi ke arah Zhang Qiao. Ye Qingtian, aku belum kalah. Zhang Qiao tertegun sejenak sebelum dia mulai tertawa setelah melihat Ye Qingtian pergi. Ketika dia mengatakan itu, dia memanggil rasi bintangnya. Itu adalah 3 pohon kuno setinggi beberapa puluh kaki. Pohon kuno itu diselimuti aura kematian, dan Zhang Qiao mengedarkan aura nirwana di dalam tubuhnya. Dalam sepersekian detik, aura transformasi kedua dari tahap nirwana dan aura konstelasinya tersapu. Zhang Qiao benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan pedang sucinya terbang dengan lambaian tangannya. Jatuhkan mati. Zhang Qiao melayang ke langit dan mengayunkan pedangnya ke bawah, sepenuhnya menampilkan esensi dari seni pedang Witherwood, dan pedangnya diselimuti dengan aura dasar yang menakutkan. Ini membuat wajah semua orang berubah. Secara logika, Zhang Qiao sudah kalah saat pedang Lin Yun diacungkan ke dahinya, tapi Zhang Qiao menolak untuk mengaku kalah dan bahkan melancarkan serangan diam-diam. Di sisi lain, Zhang Qiao merasa bahwa dia hanya kalah karena dia ceroboh. Lagi pula, dia bahkan tidak mengumpulkan semua aura nirwana di dalam tubuhnya, memanggil konstelasinya, atau menampilkan kehebatan penuh dari seni pedang Witherwood. Dia yakin bahwa dia bisa menang jika dia mengeluarkannya. Adegan ini mengejutkan semua orang, tetapi Zhang Yue dan Ye Feifan bersukacita saat melihatnya. Tetapi ketika pedangnya turun, Lin Yun hanya menggunakan 2 jari untuk menjepit pedang itu, dan aura kematian pada pedang itu diserap ke dalam tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Wajah Zhang Qiao berubah. Tidak hanya aura kematian pada pedang, tetapi pohon kuno di dalam konstelasinya juga layu. Tepat ketika dia merasa tidak yakin, bunga neter mekar di bawah Ye Qingtian. Ketika 72 kelopak bunga terbuka, rasi bintang Zhang Qiao terbelah menjadi beberapa bagian dan dia memuntahkan seteguk darah sebelum dikirim terbang. Tapi pedangnya masih dijepit di antara 2 jari Ye Qingtian. Membosankan. Lin Yun melambaikan tangannya, dan pedang suci itu terbang kembali, menusuk dada Zhang Qiao dan menjepitnya di atas panggung. Lingkungan sekitar menjadi hening sejenak sebelum keributan pecah. Orang itu benar-benar gagah, sombong, tidak berperasaan, dan tidak berperasaan. Kalah bahkan saat dia melancarkan serangan diam-diam, Zhang Qiao sebaiknya bunuh diri saja. Tidak heran mengapa Ye Qingtian bisa menarik perhatian 2 gadis suci. Wanita mana yang tidak menyukai pria sekuat itu? Hehe. Kakak senior Ye cukup gagah. Tidak hanya murid-murid dalam yang gempar, tetapi murid-murid perempuan juga memandang Ye Qingtian dengan pupil mata mereka bersinar terang. Di mata mereka, Ye Qingtian benar-benar telah berubah, dan dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Di altar Dao Surgawi, petapa agung asal naga berkata, puncak perairan surgawi adalah salah satu dari 9 puncak teratas. Mengapa murid mereka begitu tidak tahu malu? Master puncak harus berubah sekarang karena dia tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Tetua suci lainnya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, tetapi mereka semua mengirimkan suara mereka kepada murid-murid mereka untuk tidak belajar dari Zhang Qiao. Jika Ye Qingtian benar-benar terluka hari ini, Zhang Qiao dan seluruh puncak perairan surgawi akan hancur. Siapapun dapat mengatakan bahwa petapa agung asal naga benar-benar marah.
Tidak ada yang bisa membayangkan betapa menakutkannya jika petapa agung menjadi marah. Wajah Zhang Yue dan Ye Feifan menjadi jelek saat melihat Zhang Qiao dikalahkan. Lin Yun telah memperhatikan dengan seksama pertempuran yang terjadi sebelumnya. Dia bisa mengalahkan Zhang Qiao karena dia sudah menyaksikan seni pedang Witherwood dari panggung lain. Zhang Qiao bukan satu-satunya yang berlatih teknik pedang ini, jadi dia sudah menganalisanya di dalam pikirannya beberapa ratus kali. Rasi bintang. Aku harus memikirkan rasi bintang mana yang akan digunakan dalam sekte Dao Surgawi. Lin Yun bergumam dalam hati saat dia mengamati pertempuran di sekitarnya. Tidak ada yang akan memanggil rasi bintang mereka jika itu adalah pertempuran biasa antara murid biasa, tetapi kompetisi ini berbeda karena tidak ada batasan apapun. Halaman Anggrek Neter, Wang Yue. Halaman Gadis Mendalam, Su Zhen. Pertarungan antara dua murid dalam kategori emas langsung menarik perhatian Lin Yun karena lawan berikutnya adalah salah satu dari keduanya. Dua istana dan tiga halaman berada di peringkat di depan 108 puncak, dan murid-murid mereka umumnya sedikit lebih kuat dari yang lain. Su Zhen adalah murid dari halaman gadis yang mendalam dan berusia lebih dari 50 tahun. Dia terutama berfokus pada teknik pedang Buddha, teknik bela diri roh hantu tingkat tinggi bernama pedang kabut hantu. Kabut yang hampa. Teknik bela diri roh hantu tingkat tinggi sangat kuat, dan cahaya Buddha menyertai pedangnya. Ini menyinari seluruh gunung dengan cahaya suci keemasan, dan dia juga tidak terkecuali, karena dia terlihat serius. Tapi teknik pedangnya mendominasi, menutup jalan mundur Wang Yue. Saat dia mengayunkan pedangnya, ratusan sinar emas bermanifestasi menjadi sinar pedang yang terbang keluar. Di sisi lain, Wang Yue menghadapi serangannya secara langsung, dengan cepat bertukar lebih dari 10 jurus aneh. Void Rain. Su Zhen melambung ke langit saat konstelasinya bergabung dengannya, dan dia berubah menjadi bodhisattva di udara. Sinar pedang yang padat turun seperti hujan ketika dia mengayunkan pedangnya. Setiap tetesannya dengan mudah membuat lubang di panggung, dan kita harus tahu bahwa bahkan seorang Sein setengah langkah pun akan mengalami kesulitan untuk merusak panggung. Teknik pedang dari Profound Maiden Courtyard benar-benar mendominasi. Dia mungkin seorang wanita tapi dia lebih mendominasi daripada pria saat bertarung. Teknik pedang yang dikombinasikan dengan ajaran Buddha. Saya tidak bisa membayangkan kekuatan teknik pedang ini tanpa menghadapinya sendiri. Murid-murid suci di sekitarnya berseru pada serangan Su Zhen. Bahkan ketika Lin Yun merasa bahwa Wang Yue dari Nether Orchid Courtyard akan kalah, yang terakhir mengeksekusi sebuah teknik rahasia. Ini adalah pedang anggrek Nether yang diketahui semua orang di Nether Orchid Courtyard, dan dia mengayunkan pedangnya. Ini memaksa serangan Su Zhen mundur, segera membuatnya panik. Pada saat yang sama, anggrek Nether muncul di atas panggung, dan mereka menjadi lebih cantik di bawah nutrisi sinar pedang. Sejak zaman kuno, setiap bunga bermekaran. Su Zhen mengangkat pedangnya di depan dadanya dan menggesekkan tubuh pedang dengan tangan kirinya, menyebabkan anggrek Nether yang tak terhitung jumlahnya membumbung tinggi ke langit. Niat hidup. Lin Yun terkejut, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lebih baik pada Wang Yue. Dia terkejut bahwa yang terakhir memahami niat hidup, yang jauh lebih menantang daripada niat kematian. Jika Wang Yue juga bisa memahami niat kematian, dia bisa saja mencoba memahami niat hidup mati yang tertinggi. Niat hidup mati adalah niat bela diri tertinggi yang sebanding dengan niat ruang waktu. Tanpa pertanyaan, meja dibalik setelah Wang Yue mengeksekusi niat hidup, dan Su Zhen mengakui kekalahan setelah 10 jurus. Halaman anggrek Nether melahirkan seorang jenius lain. Su Zhen membungkuk. Saya jauh dari sebanding dengan kakak senior Bai. Wang Yue menangkupkan kedua tangannya, tampak rendah hati. Pertempuran yang lebih intens muncul dari grup D, dan intensitasnya jauh lebih sulit daripada yang lain. Tidak heran mengapa pedang anggrek Nether biasa bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, dia telah menggenggam niat hidup. Wang Yue biasanya cukup rendah hati. Dia adalah anggota klan Wang, kan? Lin Yun merasa bahwa Wang Yue akan menjadi lawan yang tangguh, dan bahwa dia seharusnya memahami niat pedang kubah surgawi dengan penguasaan yang lebih besar. Dia hanya menggunakan teknik pedang biasa, jadi pasti ada kartu truf lainnya. Selain Ye Feifan dan Zhang Yue, kultivasi Wang Yue berada pada transformasi pertama tahap Nirvana dan langsung menjadi kandidat populer di grup. Ye Qingtian akan menghadapi Wang Yue di babak selanjutnya. Astaga, kamu benar. Ini menarik sekarang. Semua orang bersemangat setelah menyadari bahwa Ye Qingtian harus menghadapi Wang Yue di babak berikutnya. 4 jam kemudian, pertempuran grup pecundang berakhir, dan setiap kelompok hanya tersisa 30 orang karena pertempurannya terlalu intens. Begitu banyak orang yang terluka parah dan harus mundur.
Beberapa bahkan menang, tapi mereka mengundurkan diri dari pertempuran peringkat. Ada orang-orang seperti Zhang Qiao, yang terluka parah dan tidak akan pulih dalam waktu dekat. Orang suci semu, Qi Yun, melayang ke langit dan berkata, kita akan melanjutkan pertarungan setelah setengah dupa. Mereka yang menang akan masuk 100 besar 3 hari dari sekarang dan bersaing untuk 10 besar. Kelompok yang kalah juga harus bersaing untuk mendapatkan kuota yang tersisa. Bab 1920 Pedang Suci. Lin Yun tahu bahwa dia harus memenangkan pertarungan berikutnya. Meskipun dia yakin bisa keluar dari grup pecundang, prosesnya rumit. Setelah menang, itu akan jauh lebih mudah, dan dia bisa beristirahat selama 3 hari sebelum bertanding untuk 10 besar. Banyak orang secara alami berbagi pemikirannya, dan tidak ada yang mau masuk ke grup pecundang. Itu akan memalukan, tetapi kompetisi juga akan menjadi ketat. Mereka harus bertarung beberapa ronde di grup pecundang, dan mudah bagi mereka untuk terluka, belum lagi kartu truf mereka mungkin akan terungkap. Waktu setengah dupa dengan cepat berlalu. Setengah dari orang yang kalah akan masuk ke grup pecundang, jadi intensitas pertempuran ini jauh lebih tinggi. Mereka tidak akan menahan diri dalam pertarungan mereka dan memberikan segalanya kecuali mereka yakin dengan kekuatan mereka. Ye Feifan dan Zhang Yue naik ke atas panggung, dan lawan mereka sangat kuat. Lawan mereka adalah murid-murid suci generasi yang lebih tua pada transformasi keempat dari tahap nirwana. Tapi mereka tidak menahan kekuatan mereka dan dengan mudah mengalahkan lawan mereka. Pertarungan antara Ye Qingtian dan Wang Yue akhirnya tiba. Mereka berdua tidak diunggulkan, dan penampilan mereka di atas panggung langsung menarik banyak sorakan. Bahkan beberapa murid suci mengalihkan perhatian mereka, tetapi tidak ada yang optimis tentang Ye Qingtian, termasuk tetua suci dan petapa agung asal naga. Anak nakal itu sedikit kurang beruntung. Kultivasi Wang Yue mungkin lebih rendah dari Zhang Yue, tapi niat hidup adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh banyak orang suci. Petapa agung asal naga menggelengkan kepalanya. Itu benar. Aku bisa mengukur kekuatan Ye Qingtian, belum lagi pencapaian Wang Yue dalam pedang, juga tidak rendah. Tapi itu tidak masalah. Dia masih muda dan memiliki banyak ruang untuk berkembang. Kata tetua suci lainnya. Saat itu, sosok yang tak terduga muncul. Itu adalah gadis suci Yin Surgawi, Wang Muyan. Kultivasinya berada di transformasi keempat tahap nirwana, dan dia juga mendaftar ke grup D, dengan banyak orang melihatnya sebagai juara grup D. Orang-orang seperti Zhang Yue dan Ye Feifan sangat kuat, tetapi semua orang hanya merasa bahwa mereka dapat bersaing untuk posisi 3 besar dan bukan juara. Gadis suci Yin Surgawi ada di sini. Apakah dia benar-benar menyukai Ye Qingtian? Astaga! Wang Muyan benar-benar memilih untuk mengamati pertempuran Ye Qingtian dan Wang Yue. Semua orang harus mengakui bahwa Wang Muyan sangat menawan. Saat dia muncul, penonton dari kategori lain juga mengalihkan perhatian mereka, termasuk grup Tian. Wang Muyan adalah sosok yang menggairahkan. Dia baru berusia 19 tahun ini. Banyak orang tidak dapat melihat penampilannya dengan jelas, tetapi temperamennya saja sudah cukup untuk membuat jantung mereka berdebar dengan darah panas yang mengalir ke seluruh tubuh mereka. Lin Yun langsung menjadi waspada karena dia tidak lupa bagaimana dia menderita kerugian karena Wang Muyan. Ye Qingtian, apa yang kau lakukan agar gadis suci dari klan Wangku memperhatikanmu? Wang Yue bertanya dengan nada cemburu karena status Wang Muyan di klan Wang jauh lebih tinggi daripada gadis suci lainnya di klan Wang. Sang kepala suku dan banyak tetua juga sangat menyayanginya. Dia adalah putri dari klan Wang. Ada begitu banyak orang yang jatuh cinta padaku. Haruskah saya meminta mereka semua? Aku tidak sebebas itu, dan gadis sucimu itu biasa saja di mataku. Lin Yun tersenyum. Wang Yue menjadi sangat marah. Tidak masalah. Lagi pula kau tidak cocok dengannya. Dia tidak membuang waktu dengan Ye Qingtian dan menghunus pedangnya, melepaskan api saat pedangnya bergetar. Saat api memadat, mereka terbentuk menjadi ular berbisa. Lin Yun menatap Wang Yue dengan heran karena apa yang ditunjukkan oleh yang terakhir berbeda dari pertarungan sebelumnya. Kamu masih kurang dalam pertarungan antara ahli sejati, Wang Yue tersenyum. Dia maju selangkah, dan pedangnya menusuk ke arah Lin Yun. Pada saat yang sama, ratusan ular yang menyala menjadi hidup di bawah Life Intent, seolah-olah mereka hidup. Zhang Yue sedang mengeksekusi pedang pembakaran surgawi, salah satu teknik pedang terkuat dari Nether Orchid Courtyard. Memasangkannya dengan sutra pedang pembakaran surgawi dapat melepaskan kekuatan yang menakutkan, menjadikannya salah satu dari 4 teknik pedang paling merusak di bawah alam suci di dalam kehancuran timur. Pedang pembakaran surgawi dan niat hidup, Wang Yue benar-benar jenius. Dia hanya berada di transformasi pertama dari tahap nirwana.
Saat dia menjadi orang suci semu, dia mungkin menjadi tak terkalahkan di alam orang suci semu. Pedang pembakar surgawi sangat terkenal, dan kegemparan terjadi ketika Wang Yue mengeksekusinya. Lin Yun bisa merasakan tekanan yang sangat besar, dan sepertinya dia tidak bisa meremehkan siapapun di Sekte Dao Surgawi. Karena dia tidak bisa mengeluarkan semua kartu trufnya, sulit baginya untuk menghadapi Wang Yue dengan pedangnya sendirian. Menarik pedang pemakaman bunga, Lin Yun melangkah mundur, dan aura Wang Yue datang menghantam saat dia mendarat di tanah. Dia kalah. Menghadapi pedang pembakaran surgawi, kau akan dikalahkan jika kau mundur selangkah. Bagaimana kau bisa mundur, menghadapi aura dominan dari pedang pembakar surgawi? Murid-murid di sekitarnya menilai. Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan mundur selangkah lagi. Ketika dia mundur 3 langkah, lebih dari 1000 ular menyala berada di atas panggung. Wang Yue mendengus dan tidak mengizinkan Ye Qingtian bergerak. Dia tahu bahwa niat pedang yang terakhir itu menakutkan. Jadi dia berlari dan menusuk dengan pedang. Semua ular yang menyala bergabung di bawah tatapan semua orang, dan aura naga menyapu. Jika itu adalah orang lain, mereka akan kalah setelah menghadapi tekanan pedang Wang Yue, bahkan jika mereka memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya. Tapi Lin Yun dengan tenang mengayunkan pedangnya, dan kunang-kunang muncul di daerah sekitarnya. Ini langsung membuat naga yang menyala itu merasakan halangan. Cahaya kunang-kunang. Lin Yun menusukkan pedangnya dengan sinar pedang yang menyilaukan dan mendorong naga yang menyala itu ke belakang. Bahkan Wang Yue mundur beberapa ratus meter. Sinar fajar. Tapi Lin Yun tidak berhenti di situ dan melepaskan bentuk pedang kedua dari pedang kunang-kunang ilahi, merobek langit dengan sinar fajar yang bersinar. Naga yang menyala itu juga dipenggal di bawah serangan ini. Ini mengubah wajah Wang Yue, sebelum dia dengan cepat bergerak untuk memblokir serangan yang masuk. Sinar matahari terbenam. Sebelum Wang Yue bisa menyelesaikan serangan ini, Lin Yun mengayunkan pedangnya ke bawah lagi, dan matahari merah muncul di langit. Ini dengan cepat membuat Wang Yue menarik napas dingin, dan naga yang menyala itu meledak di tanah. Lin Yun mengayunkan 3 pedang di atas panggung. Dia seperti dewa yang sedang turun. Aura pedangnya juga dengan mudah mendorong kembali aura pedang pembakar surgawi Wang Yue. Waning Moon. Lin Yun meraung, mengayunkan pedangnya, dan bulan muncul di langit. Dengan jentikan lembut pedang pemakaman bunga, bulan terbang memudar seperti bola. Itu pedang kunang-kunang ilahi. Astaga, sudah berapa banyak pedang ini? Apakah orang ini gila? Murid-murid dalam tercengang, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tetapi semua murid suci berdiri dengan kaget setelah melihat bahwa Ye Qingtian menggenggam bentuk pedang keempat dari pedang kunang-kunang ilahi ketika dia baru berada di tahap kematian yang mendalam. Mereka tidak percaya bahwa itu nyata. Tapi bukan itu saja, saat angin topan ungu muncul di sekitar Ye Qingtian dengan kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya beterbangan dari pedangnya. Ini adalah bentuk pedang kelima dari pedang kunang-kunang ilahi, Gunung Salju Surgawi. Setelah pedang ini, aura pedang pembakaran surgawi Wang Yue runtuh. Kepingan salju menyelimuti kobaran api, dan Wang Yue dipaksa jatuh ke tanah, mengayunkan pedangnya. Setiap kali Wang Yue mengayunkan pedangnya, dia akan mundur dengan wajah tegang. Wang Yue benar-benar ditekan oleh pedang Lin Yun. Pedang kelima. Semua tetua suci di altar Dao Surgawi membuka mata mereka, bersinar terang. Mereka semua terkejut karena setiap tanah suci memiliki salinan pedang kunang-kunang ilahi, tetapi tidak ada lebih dari 10 orang yang dapat memahami bentuk pedang keenam saat berada di tahap kematian mendalam di alam Kunlun. Sekte Dao Surgawi saya akan memiliki pedang suci lain. Seorang tetua suci berseru. Tapi bukan itu saja, Lin Yun berbalik dan mengayunkan pedangnya sekali lagi. Rambut dan pakaiannya berkibar tertiup angin, dan sinar pedang perak terbang keluar. Ini adalah bentuk pedang keenam dari pedang kunang-kunang ilahi, darah perak.